Ketika saya lagi ngecek Google Map dan posisi saya ini lagi tertuju di Provinsi Kalimantan Utara, saya coba melakukan zoom pada bagian yang hijau di Pulau Kalimantan ini. Ada satu titik yang ingin saya cari dan ingin saya datangi, tapi saya belum menemukan hingga akhirnya saya menemukan tulisan wisata Rongkang. Semakin penasaran, saya pun coba melakukan zoom lebih dekat. Apakah yang ada di sini? Ternyata posisinya tepat di pinggir jalan dan di situ ada jembatan yang kalian bisa lihat. Ternyata itu adalah sungai. Tanpa berpikir lama, saya pun langsung menuju ke sana. Pada perjalanan kali ini, saya ditemani sama anak pertama saya dan saya tidak membawa anggota keluarga yang lain karena pada perjalanan kali ini saya berusaha untuk membuat sesimpel mungkin dan semudah mungkin. Jadi tidak banyak peralatan dan bahan makanan yang akan kami bawa dalam perjalanan kali ini. Seperti di video-video sebelumnya, saya melintasi jalan transnasional Kalimantan Utara. Seperti yang kalian lihat, di sepanjang jalan masih banyak hutan lindung, ya. Hutan ini sebagian besar masih hutan tanam industri dan sebagian besarnya masih hutan masyarakat, ya. Di sini juga banyak masyarakat berladang, tapi sangat jarang pemukiman. Seperti yang kalian lihat, jalanan di sini sebenarnya di beberapa titik masih ada perlu perawatan dan peningkatan jalan, dan yang namanya jalan rusak itu pasti ada di sepanjang jalan nasional Trans Kalimantan bagian utara. Seperti yang di video ini jalanannya cukup rusak parah ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa laju ya. Jika laju kita bisa mengalami kecelakaan. Nah, ini di beberapa ruas memang jalanannya itu cukup parah, tapi menurut saya ini belum begitu parah kalau dibandingkan dengan jalan Trans Jayapura Wamena ya, yang benar-benar truk saja sampai tenggelam. Jadi menurut saya ini perlu ditingkatkan lagi kualitasnya agar pengendara bisa nyaman melewati jalan ini. Dan saya sangat berterima kasih kepada pemerintahan Bapak Jokowi. Ya mau nggak mau saya harus mengakui bahwasanya perawatan jalan di zaman beliau ini sudah sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat. Seperti yang kalian lihat, saya ada di puncak bukit ya. Ini bukitnya sudah dipapas, kalian bisa lihat itu hasil papasannya. Sebelumnya bukit ini sangat tinggi dan sangat curam. Karena ada perawatan dan peningkatan jalan, makanya bukit ini dipapas agar kendaraan yang melintas tidak mengalami kesulitan ketika mendaki bukit ini. Dan alhamdulillah, dulu pertama kali lewat sini jalanannya belum diaspal karena lagi perbaikan, dan sekarang jalanan ini sudah diaspal mulus. Nah, jadi kalian bisa lihat ya, hanya di beberapa titik ruas jalan saja yang jalanannya tuh rusak parah, tapi tidak 100% atau tidak seluruhnya rusak. Hanya di beberapa titik saja seperti itu. Nah, ini jalan menuju Sungai Rongkang. Sebenarnya ini namanya wisata Sungai Rongkang. Nah, banyak tikungan teman-teman. Jadi kalian harus ketahui bahwasanya jalan Trans Kalimantan di bagian utara ini dulunya adalah jalan bekas dari perusahaan kayu yang membuka jalan. Jadi setelah perusahaan kayu itu tidak beroperasi kembali, maka jalan itu dialihfungsikan menjadi jalan nasional. Ini kita sudah sampai di Seirongkang ya. Di sini tepatnya di Desa Sedulun. Nah, di sini kalian bisa baca ya. Ada larangan bagi masyarakat di luar Desa Sedulun untuk menggesek dan membuka lahan hutan di wilayah Desa Sedulun. Nah, jadi menggesek itu dalam artian masyarakat Sedulun atau masyarakat di sekitar sini itu artinya memotong kayu teman-teman. Jadi kalau dibilang panggesek yaitu berarti tukang potong kayu seperti itu. Jadi kayu-kayu di hutan ini dipotong, dibentuk mulai dari ukuran 55, 57, 10, 510 hingga 1010, dan kayu itu digunakan untuk bahan bangunan. Nah, inilah kondisi di Seirongkang. Nah, seperti ini teman-teman. Sebenarnya Seirongkang ini hanya aliran sungai yang menurut saya cukup bagus lah ya untuk kita cari healing lah, hiburan seperti itu. Nah, jadi kita lagi parkir motor di atas, terus kita berjalan turun ke bawah. Karena saya kurang tahu apakah ini kondisinya setelah selesai banjir atau sebelum sudah banjir ya, karena kami nggak ngelihat juga ada tanda-tanda bekas banjir besar atau tidak seperti itu. Nah, ini setelah sampai
kami bongkar perlengkapan dan kami persiapkan tempat untuk kami beristirahat dan menyiapkan makanan. Dan tidak lupa saya buka dulu karpetnya supaya bisa menaruh barang, supaya barang-barang kami tidak kotor teman-teman, seperti itu. Karena anak saya juga sudah nggak sabar mau berenangan di Sungai Rongkang seperti itu. Nah, mohon maaf ya teman-teman, ini dia buka celana, jadi saya suruh pakai kembali ya, karena saya ajarkan dia untuk malu. Kenapa? Walaupun di sini sepi, walaupun di sini belum banyak orang, setidaknya dia tidak menggunakan celana dalam gitu saja. Mumpung dia masih kecil, kita ajarkan memang adab yang baik dalam menggunakan pakaian seperti itu. Nah, ini dia lagi pakai kacamata dan saya biarkan dia untuk berenang-berenang di air itu tanpa harus saya awasi, dan saya pun bersiap-siap untuk mencari kayu untuk bikin bivak ya, supaya kami bisa berteduh. Nah, setelah tendanya jadi, saya langsung menarik karpet itu ke dalam tenda. Ini pen tenda sih, bivak ya teman-teman ya, lebih tepatnya. Jadi saya menyusun barang-barang yang ada di sini supaya rapi dan bisa dipakai untuk baring-baring dan istirahat seperti itu. Jadi di sini kami bawa logistik nggak begitu banyak, hanya nasi yang kami bungkus dari rumah, Indomie, terus beberapa butir telur seperti itu. Memang kami buat sesimpel mungkin supaya barang bawaan kami nggak terlalu banyak teman-teman, seperti itu. Ya namanya juga healing-healing tipis gitu kan, untuk sekedar untuk cari ketenangan lah. Karena cuma di sini yang betul-betul tenang suasananya ya. Terus kanan kiri itu masih hutan seperti itu teman-teman. Jadi kalian nggak usah khawatir terganggu, kecuali ya di sini sih tergolong aman ya teman-teman ya, nggak ada macam-macam seperti itu, apalagi harimau dan sebagainya nggak ada. Cuma ya antisipasi jangan sampai sisa makanan atau apapun itu bisa mengundang datangnya semut PKI teman-teman. Nah, berikut inilah kondisi dari Sei Rongkang atau Sungai Rongkang.
Nah, ini kondisi airnya tidak begitu jernih ya, karena masih dalam apa namanya nih, habis hujan mungkin di hulunya. Jadi kondisinya tidak terlalu jernih. Sebenarnya ini kalau misalnya musim kemarau banget, ini airnya bisa jernih banget teman-teman, lebih jernih daripada ini, seperti itu. Nah, di sini saya coba berenang-berenang sama anak saya, ya cukup lah untuk sekedar healing-healing tipis gratis seperti itu kan. Sebenarnya banyak aliran-aliran sungai seperti ini di Kalimantan teman-teman ya. Jadi masih banyak lagi tempat-tempat yang belum dieksplor seperti itu. Cuma di sini tuh banyak juga sih sampah-sampah non organik ya kan, seperti bahkan saya pernah menemukan pempes bayi di sini ya. Apakah itu dibuang sengaja oleh masyarakat atau pendatang yang ada berkunjung ke sini ya kan? Cuma sangat disayangkan seperti itu, karena sebagian orang masih menggunakan aliran air Sungai Rongkang ini untuk dikonsumsi seperti itu teman-teman. Nah, ini kami kedatangan tamu yang nggak tahu dari mana, ngakunya sih dari dekat-dekat sekitar sini seperti itu. Nah, jadi beliau ini datang ke tempat tenda kami dan banyak bertanya lah, kami dari mana, terus sama siapa seperti itu, dan kenapa berdua kayak gitu kan. Nah, nanti kita lihat ya seperti apa kondisinya. Nah, ini setelah kami berenang-berenang, ternyata sudah ada orang yang datang juga ke Sungai Rongkang. Kalian bisa lihat di sebelah sana, mereka itu juga orang yang ingin rekreasi di sini, dan mereka lagi bakar-bakar ikan seperti itu teman-teman. Jadi saya lagi nyiapkan api untuk persiapan bikin air panas dan ngerebus telur. Nah, ini saya ngerebus telur ya pakai kaleng apa namanya, susu ya kan, susu kental manis kalengnya yang bekas. Jadi saya bener-bener ngirit seperti itu supaya barang bawaan kami nggak terlalu banyak. Dan ini air mineral yang kami beli di toko, terus kami tambahin airnya, terus kami bakar seperti itu. Setelah itu air panasnya kami gunakan untuk merendam mie dan telur yang direbus tadi di kaleng susu itu kami konsumsi teman-teman. Jadi bener-bener praktis saya bawa logistik untuk saya dan anak saya seperti itu. Nah, ini namanya Kai atau kakek atau mbah lah ya, kami memanggilnya Kai. Namanya Kai Ilham Maulana seperti itu. Dulu beliau nih ngakunya dari Tarakan dan sempat tinggal lama di Tarakan seperti itu. Dan beliau ini belum berkeluarga. Kalau usianya saya kurang tahu, saya nggak nanya lebih jauh. Jadi kami di sini ngobrol dan makan bareng lah seperti itu. Nah, setelah selesai makan bareng, beliau saya minta untuk istirahat di tenda, karena beliau juga mau jalan lagi entah kemana. Jadi saya berenang-berenang seperti itu. Nah, inilah kondisinya teman-teman. Airnya seger loh teman-teman, dingin. Jadi apa namanya, cukuplah untuk kita healing tipis-tipis ya kan. Kalian bisa lihat ya. Nah, ini kondisi dari Sungai Rongkang. Apakah ada apa namanya? Kalau ada yang nanya, di sini ada buaya nggak bang? Wah, di sini tuh tidak ada buaya teman-teman, karena ini aliran sungainya bukan aliran sungai yang langsung menuju ke muara sungai besar atau sungai yang ada pasang surutnya. Kalau sungai yang ada pasang surutnya itu kemungkinan besar pasti ada buayanya teman-teman. Tapi kalau di aliran sungai yang seperti ini, buaya itu tidak ada seperti itu teman-teman. Jadi kalian nggak perlu khawatir ya. Biasanya di sini tuh ada belut atau sidat seperti itu. Nah, ini nih batang-batang kayu yang roboh di pinggir sungai seperti itu. Nah, ini biasanya ada ikan-ikan kecil di situ seperti itu. Nah, di sana ada orang-orang berenang juga. Nah, ini orang baru datang dan dia cari tempat untuk apa namanya itu, untuk piknik ya. Jadi di sini tuh sebagian besar dijadikan tempat piknik orang-orang yang ada di sekitar Tidung Pala sampai ke Malinau seperti itu. Nah, jadi di sini tuh bener-bener nyaman teman-teman, karena pohonnya tuh masih lebat dan kalian nggak bakalan kepanasan seperti itu ya. Nah, ini setelah berenang saya ganti baju dan saya istirahat nih teman-teman, ngecek-ngecek senjata ya kan. Ini bukan senjata ya, ini parang untuk kita gunakan ya untuk berjaga-jaga sih. Siapa tahu ada hewan-hewan liar ya, seperti ular, kalajengking dan atau apapun itu. Jadi kita tetap harus siap siaga teman-teman. Nah, ini
seenaknya kita di hutannya, kita bisa baring-baring sejenak, melupakan masalah yang ada di pekerjaan ya, khususnya di kota besar ya kan, sumpek yang dilihat beton semua, mobil semua. Sekali-sekali kita lihat yang hijau-hijau, yang tenang-tenang, yang masyarakatnya nggak banyak seperti itu. Jadi kita bisa refresh pemikiran kita atau otak kita sejenak, di restart dengan cara healing tipis-tipis seperti itu teman-teman. Jadi inilah keutamaan atau keunggulan kami yang tinggal di pedalaman Kalimantan nih teman-teman ya. Banyak tempat-tempat seperti ini yang menurut kami ini ya cukup lah untuk sekedar healing-healing gitu kan, untuk sekedar refresh saja. Jadi ya begitulah teman-teman. Ini saya lagi perbaikin kayu api ya, supaya apinya tetap terjaga seperti itu, karena bagaimanapun kami datang ke sini pasti membawa sampah, dan sampah itu nantinya akan kami bakar di bekas pembakaran itu teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, ini saya lagi nyantai seperti itu teman-teman. Ya, beginilah kalau kami healing ya kan. Biasanya sih rame-rame, cuma baru kali ini saya healing berdua anak saya saja. Seperti itu teman-teman. Setelah dirasa cukup untuk healing di sini, akhirnya kami putuskan untuk prepare atau bersiap untuk berkemas atau packing ya teman-teman ya. Jadi di sini anak saya sudah selesai berenang dan sudah selesai makan. Jadi saya lagi berkemas-kemas perlengkapan yang sudah kami bawa. Sampah-sampah sudah kami singkirkan, kami bakar, dan di sini kami sudah mulai diserbu oleh semut-semut PKI teman-teman ya. Jadi seperti itu. Ya, semut-semut PKI ini datang, sudah mulai banyak, sudah mulai naik ke atas apa namanya nih, karpet biru saya. Jadi saya mesti singkirkan. Jika tidak, kita bisa diserang oleh semut PKI seperti itu teman-teman. Jadi semut PKI ini sangat ganas, dia mendatangi hawa panas yang ada dari pembakaran yang saya buat seperti itu. Selain itu juga biasanya sih sisa-sisa makanan itu sangat berpengaruh untuk mengundang datangnya semut PKI. Jadi saya bongkar bivak saya simpuni dan saya lipat teman-teman. Jadi saya harus bergerak cepat karena para pengunjung tadi itu yang baru datang setelah kami datang itu sudah pada pulang, dan ini ceritanya kami datang paling pertama dan kami juga yang pulang paling akhir seperti itu teman-teman. Nah, ini saya lagi berkemas, anak saya sudah saya gantiin bajunya, senjata-senjata saya amankan pada posisinya, dan saya juga persiapan untuk pulang. Ini gatal-gatal digigit ini teman-teman, sakit banget nih digigit semut PK ini. Nah, ini kami langsung menuju ke motor kami yang sudah kami parkirkan dari pertama kami datang tadi ya, tepat di pinggir jembatan. Nah, ini kami persiapan untuk pulang teman-teman. Jadi inilah perjalanan kami dari Sungai Rongkang. Jadi jika kalian penasaran Sungai Rongkang itu seperti apa ya, seperti inilah. Jadi posisinya itu tepat di jembatan atau di pinggir jembatan seperti itu teman-teman. Tepatnya di Desa Sedulun ya. Dan yang jelas kalian jangan bawa senso ke sini untuk cari kayu ya. Itu sama saja kalian itu melanggar hukum adat seperti itu. Jika tidak, nanti kalian bisa kena denda ya. Oke teman-teman, saya OTW pulang dulu ya. Nah, dalam perjalanan pulang ini kami melewati jalur jalan yang awal kami lewati tadi ya. Jadi seperti ini jalannya. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan terima kasih buat kalian yang selalu menunggu video-video terbaru dari saya. Saya ucapkan terima kasih, kalian sudah setia menonton video di channel YouTube saya. Saya doakan semoga kalian berkah hidupnya, banyak rezekinya, dan panjang umur dan sehat selalu teman-teman. Oke teman-teman, ditunggu video selanjutnya.